Mulyadi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini saya akan menampilkan video pembelajaran atau praktek pembelajaran guna memenuhi tugas kinerja atau UKID pada PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Ada yang belum mandi? Sudah. Bawa uang jajan semua? Bawa. Berarti semua sudah siap belajar. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru. Tapi sebelum belajar, seperti biasa kita buka dulu pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Pada hari ini sampai kena tiket untuk berdoa. Kosan, iya silakan pilih kosan. Yang lain silakan angkat tangannya. Kita berdoa terlebih dahulu. Ikutin yang dibimbing sama temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kosan. Nah, setelah berdoa pada hari ini, hari apa ini? Adakah teman-teman kita yang hari ini tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Talita, kemudian ya. Kenapa mereka tidak hadir? Ya, oke. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang globalisasi pada tema 4. Yang kita bahas setelah pengertian globalisasi, kenapa dunia ini jadi global, kita sudah bahas pada tema 1 kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang di tema 2-nya, yaitu globalisasi dan manfaatnya. Ya, kita masuk ke tema 2, globalisasi dan manfaatnya. Kemudian, sebelum kita belajar, seperti biasa, alangkah baiknya karena hari ini temanya globalisasi. Di dalam globalisasi kita akan membahas tentang negara ASEAN juga. Maka kita mulai pelajaran kita juga pada hari ini dengan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Kira-kira anak-anak Bapak sudah lihat ya? Nampak? Seyogyanya menyanyikan lagu nasional, maka kita semua harus wajib dalam sikap sempurna, tidak boleh bergerak, berdiri semuanya. Sama-sama kita nyanyikan lagu nasional. Apa lagunya? Bendera negara. Apa itu ini? Berkibarlah bendera negeriku. Ya, silakan berdiri semua, ikutin. Ya, semua berdiri. Engkau di
sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Bendera Negeriku. Itulah bentuk cinta kita terhadap Indonesia. Tujuan pelajaran kita pada hari ini adalah, nah Bapak mau satu-satu bacakan biar tahu apa tujuan kita hari ini. Kelompok 1. Ya, silakan baca. Siapa? Ada yang mau? Aira. Nomor 1 Aira, baca Aira. Ya, jadi kita akan bahas bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara ASEAN. Jadi 10 negara bahasa kita masuk bahasa negara ASEAN. Nomor 2, kelompok 2. Ayu. Baca Ayu. Nomor 2. Nomor Ais. Setelah membaca teks eksplanasi tentang bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa ASEAN pada media PowerPoint. Peserta didik dapat merangkum informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dan dibaca dengan tepat. Nomor 3, kelompok 3. Baca Laura. Kalau nggak nampak ke samping Laura. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di infokus ini. Nampak kelihatan? Nampak. Ini negara apa? Myanmar. Yang kedua? Thailand. 3? Kamboja. 4? Singapura. 5? Laos. 6? Vietnam. 7? Filipina. 8? Malaysia. 9? Indonesia. 10? Dan sebenarnya ada yang ke-11 yaitu Timor Leste. Nah, pertanyaan Bapak yang pertama, negara-negara di atas termasuk ke dalam negara apa? Yang tahu angkat tangan. Ya, ASEAN, benar? Benar. Yang kedua, apa itu negara ASEAN? Berdiri rekan, apa itu ASEAN? Negara Asia Tenggara, iya, benar. Yang ketiga, apa tujuan didirikan ASEAN? Ada yang tahu? Bentar. Kausan. Menjalin kerjasama antar negara. Menjalin kerjasama antar? Negara. Iya, benar. Tujuan ASEAN untuk menjalin kerjasama antar negara. Ini dia yang kerjasama nanti. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang peran Indonesia? Ini yang mau kita bahas. Di antara negara-negara di wilayah Asia pada umumnya dan di wilayah Asia Tenggara. Jadi kita mau bahas negara kita ini berperan apa di ASEAN. Ada yang tahu? Nah, karena tidak ada yang tahu, maka sebaiknya kita akan pelajari hari ini apa peran negara kita bagi negara ASEAN. Nah, silakan dilihat lagi. Nah, kita baca sama-sama. ASEAN adalah ya, nanti ini yang dibilang sama teman kamu tadi Kosan bahwa tujuan ASEAN adalah menjalin kerjasama antar negara. Ya, inilah dia ASEAN. Baik, ini kita baca dulu. Dalam hati aja ada. Berikutnya, anak-anak Bapak sekalian, menurut kamu, nah, jadi kan tadi ada 10 negara tuh, dari mulai Kamboja, Filipina, Thailand, ya kan, sampai yang terakhir 10 Indonesia. Menurut kamu, mengapa bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN? Jadi orang Filipina bisa nggak bahasa ASEAN? Kalian pernah lihat Dangdut Akademi Asia? Pernah? Di Akademi Asia pernah? Kan ada jurinya orang Asia bukan? Orang Filipina bisa bahasa Indonesia kan? Orang Malaysia bisa bahasa Indonesia kan? Makanya ketika seluruh negara Asia Tenggara bisa berbahasa Indonesia, mereka menilai bahwa bahasa kita layak menjadi bahasa ASEAN. Apa alasannya? Ada yang tahu? Nah, supaya menjawab pertanyaan ini, mari sama-sama kita perhatikan video pembelajaran yang sudah Bapak buat. Silakan didengar. Kalau bisa dicatat beberapa alasan kenapa bahasa Indonesia itu penting bagi negara Asia.
Jadi walaupun di video syuting Video belajarnya beneran pembelajaran ya. kelas 6, tema 4, subtema 2, muatan IPS. Peran Indonesia dalam kerjasama bidang politik dengan negara-negara di Asia Tulis Tenggara. poin pentingnya, terutama Pembelajaran alasan bahasa 1. kita jadi bahasa ASEAN. Sebagai bagian dari ASEAN, Indonesia memiliki peran penting dalam kerjasama berbagai bidang dengan negara lainnya. Misalnya dalam bidang politik, tahun 2015 Indonesia aktif dalam kegiatan pertemuan tingkat menteri negara-negara Forum Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC di Manila. Selain aktif di forum APEC, Indonesia melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN Jangan ada yang dalam ngomong, bidang perhatikan, politik, catat yang penting-penting. seperti disediakan dalam tabel berikut ini. Kita mulai mengisinya ya. Kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara di bidang Ini politik dicatat ya. pada masa globalisasi. Bentuk kerjasama yang pertama, mempererat hubungan diplomatik dengan pengiriman duta dan konsul. Peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara yaitu mengirim duta dan konsul ke negara-negara anggota ASEAN dan menerima duta dan konsul dari negara lain. Bentuk kerjasama yang kedua yaitu Ya, perhatikan lagi ya tadi ya. Yang di sini tadi. Ya, ini yang pertama kan ada mempererat hubungan diplomatik dengan pengiriman duta. Artinya di Indonesia itu ada perwakilan negara Malaysia, ada perwakilan negara Filipina. Tugasnya apa? Kita di Indonesia punya nggak pembantu yang kerja di luar negeri? Ada nggak? Ada nggak di Indonesia TKI yang kerja di Malaysia? Ibu-ibu bekerja di Malaysia. Kenapa? Kalau mereka ada yang kadang-kadang kerja di Malaysia disiksa sama negara Malaysia, ada? Disiksa sama majikannya. Siapa yang bela? Yang bela ilah duta tadi. Ya, jadi bangsa kita yang bekerja di luar negeri, termasuk di Arab misalnya, atau di Singapura, jika ada masalah, mereka yang saya duta, nih duta. Ya, ya silakan dilanjutkan, lihat kembali. Bentuk kerjasama yang ketiga yaitu mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara anggota ASEAN. Peran Indonesia dalam kerjasama ini adalah mengembalikan pelaku kejahatan ke negara asal. Pembelajaran 5. Era globalisasi membawa dampak positif dan negatif bagi suatu negara. Bagaimana negara Indonesia yang menyikapi dampak-dampak negatif yang ditimbulkan? Apakah ada kerjasama dengan negara-negara lain dalam mengatasinya? Simaklah bacaan berikut ini. Masyarakat ASEAN bebas narkoba. Era globalisasi memberi kemudahan masyarakat dalam hal komunikasi dan transportasi, seakan menjadikan dunia tanpa batas. Hal ini juga meningkatkan peredaran dan perdagangan narkoba di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Meningkatnya kejahatan narkoba akan mengancam keselamatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Indonesia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN menyusun langkah-langkah dalam mencapai. Baik, setelah selesai melihat video tadi, timbul pertanyaan, apakah Indonesia mempunyai peran penting di bidang politik dalam lingkup ASEAN? Mengapa? Nah, nanti kita akan diskusi. Ini ada KPD, ya sebentar KPD membagikan. Masing-masing kelompok nanti akan membacakan. Ya, kelompoknya kita akan diskusi. Sebentar Pak bagikan dulu, Pak jelasin ya. Ambil satu. Kelompok 2 ambil satu. Kelompok 3 ambil satu. Kelompok 4. Kelompok 4, kelompok 5 bentar ya Pak pikir bentar. Nah,
ini ada lembar kerja peserta didik yang sudah Bapak buat. Dan duduknya sudah berkelompok, ada 5 kelompok, kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya ini kelompok 3, kelompok 4, dan terakhir kelompok 5. Nah, tugasnya di sini ada petunjuk pengisian. Petunjuk KKPD bagaimana pengisian. Nanti kamu baca dulu petunjuknya bagaimana. Kemudian di sini ada tujuan pembelajaran kita yang kita baca tadi. Ini nggak perlu kali. Dan yang kemudian ini tugas bahasanya. Nah, tugas bahasanya ini ada di buku tema nanti. Petunjuknya, bacalah kembali teks eksplanasi tentang bahasa Indonesia dinilai layak dari negara ASEAN. Teksnya di dia teksnya. Nah, bahasa Indonesia dinilai layak menjadi negara ASEAN. Di buku juga ada. Silakan buka di buku tema 4 tadi. Nah, nanti kamu tulis rangkuman yang penting-penting dari paragraf 1, 2, dan 3. Yang penting-pentingnya tulis di sini. Ya. Kemudian yang keempat atau yang berikutnya yaitu nih ada peta konsep. Peta konsepnya kamu cari paragraf 1, apa topik masalahnya. Paragraf 2, cari deret penjelas, kalimat yang menjelaskan. Yang ketiga deret penjelas juga, baru yang keempat kesimpulan. Ini adalah teks eksplanasi. Jadi ada 4 itemnya. Dan yang terakhir baru nanti kita membuat kesimpulan mengapa bahasa kita layak menjadi bahasa nasional di negara ASEAN. Silakan dikerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit. Nah, baik, ini kan ada teks eksplanasi. Bapak sudah bagi KPD-nya tadi. Maka untuk pengerjaan KPD Bapak kasih waktu selama 10 menit. Gunakan waktu 10 menit untuk menulis di lembar kerja peserta didik. Kemudian nanti kita akan maju satu-satu. Bapak minta perwakilan kelompok satu orang satu, gitu ya, untuk membacakan hasil KPD-nya. Nah, ya, ini KPD tadi 1, kemudian juga KPD, ini peta pikiran. Ada kan di situ ada kan? Dan yang pertama, ya, silakan kerjakan dari sekarang. Bapak sambil melihat, memantau. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan ditanyakan. Ya, silakan dikerjakan. Nih, tulis beneran. Kalau ada yang nggak ngerti, tanyakan. Iya betul. Siap? Jangan lagi. Jawabannya saja, kan ada kotak jawaban di situ. Coba sedikit, waktu hanya 10 menit. Yang lain dengarkan nanti ketika kawannya presentasi ya. Usahakan tulisannya bisa dibaca, jadi gitu presentasi bisa membaca tulisan. Kalau ada yang sudah siap, angkat tangan, sebutkan kelompok berapa. Kelompok 1 sudah siap. Nah, kelompok 2 belum, siapkan dulu. Kelompok 5 sudah selesai. Baik, cut. Oke, baik anak-anak. Setelah tadi kita bekerja kelompok, saatnya kita masuk ke sesi presentasi. Nah, untuk
presentasi tentang LKPD yang kali ini. Nah ini, Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok berapa yang mau maju kira-kira? Kelompok 1 saya. Siapa yang membacakan kelompok 1? Ya, Naura, Aira, silakan maju Aira. Ya, maju Aira. Dari kelompok 1 Aira, dari kelompok mana lagi? Kelompok berapa itu? Kelompok 5. Taya. Bener kan? Ya, silakan maju Taya. Kelompok 5 diwakili sama Taya. Kemari. Kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 3 sama siapa? Jana, ya. Ya, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 soalnya tadi apa? Bacakan yang mana? Ya, buatlah kesimpulan berarti yang ini ya. Ini tugas kelompok 1. Tadi kan sudah melihat video, ya kan? Soal LKPD-nya adalah buatlah kesimpulan informasi tentang peran Indonesia di bidang politik. Tadi kan videonya ada tuh peran kita Indonesia apa aja di bidang politik. Nah sekarang dengarkan, nanti waktu kesimpulan Bapak tidak benar-benar nih. Silakan dibacakan Aira, apa peran Indonesia dalam bidang politik? 1. Yang kuat, ulangin. 1. Meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. 2. Melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN atau ASEAN. Ya. 3. Bekerja sama menanggulangi narkotika dan obat penguasaan larangan. 4. Mengadakan kejadian ekstradisi yaitu penyerahan pelarian penjahat yang tertangkap di antara anggota ASEAN. 5. Di tengah maraknya violent ekstrim, dalam hal ini penyebaran paham ekstrim, kekerasan dan aksi terorisme, peran Indonesia dalam ASEAN dan mitra bicara melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism atau ACCT dan ASEAN Political and Security Community Blueprint atau APSC 2027 sebagai landasan penting dalam membangun Ya, masyarakat. cukup. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 ini bilangnya salah satu peran Indonesia adalah mencegah penyebaran narkoba. Narkoba itu banyak dari Filipina, Thailand masuk ke Indonesia lewat jalur laut biasanya. Maka dengan adanya ASEAN, ada kerjasama politik, maka bisa ditanggulangi penyebaran narkoba. Kelompok 2 sekarang, di kelompok 5 ya. Kelompok 5 tentang kata konsep ya. Nah ini, kelompok 5 akan membacakan tugasnya tentang peta konsep dari teks eksplanasi tentang apa tadi? Ya silakan dibacakan. Topik satunya yang kuat. Maju lagi. Kenapa bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan Stop. bahasa dari negara. Ingat-ingat ya, kenapa bahasa Indonesia layak jadi bahasa ASEAN? Dengarkan baik-baik. 1. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Ya karena bangsa kita adalah bangsa yang besar, maka bahasa kita cocok untuk jadi bahasa negara ASEAN. Kemudian, Paragraf 2. paragraf 2 nih dari penjelasannya. Mengapa? Bahasa Indonesia mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Ya, bahasa kita kaya, dari satu kata bisa jadi 1000 kata dia. Contoh anak, bisa jadi anak-anak, kanak-kanak, kekanak-kanakan. Ya terus, paragraf ketiga. Bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global karena bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku dan bisa berkembang. Ya, bahasa Indonesia itu tidak kaku, bisa berkembang. Terus yang keempat. Paragraf 4. Banyak generasi yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, namun bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu. Jangan main aja. Ya, selesai. Sekarang kita dengan kelompok 3. Boleh geser? Kelompok 3 mau membacakan tugasnya tentang ini ya. Ya ini. Nah, buatlah kesimpulan tentang peran Indonesia bidang politik ya kan? Kesimpulannya apa? Silakan bacakan. 1. 1. Bahasa Indonesia
Ya, terus. Bahasa Indonesia mempunyai strategi Kelompok gramatikal 2 jamin aja. menciptakan kata baru. Ya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Ya. 4. Bahasa Indonesia menjadi bahasa global. Ya. 5. Bahasa Indonesia itu bahasa sempurna. Ya. 6. Bahasa Indonesia tidak kaku. Ya. 7. Bahasa Indonesia mudah berkembang. Iya, silakan duduk. Baik, ternyata kalian sudah paham semua mengapa bahasa kita bisa jadi bahasa nasional bagi bahkan internasional untuk negara ASEAN, karena banyak sekali alasannya. Kemudian kita juga sudah bahas tadi tentang kerjasama Indonesia dalam bidang politik. Nah, sekarang ini tes formatif, silahkan kerjakan, semua wajib kumpul. Bapak kasih batu, satu soal ini kerjakan dalam waktu 2 menit. Tinggal silang aja 2 menit. Baca teksnya, pilih A atau B atau C. Yang pilihan singkat silahkan dibaca, dijawab. Waktu pengerjaan adalah 10 menit ya, 10 menit. Kelompok 1 ini tidak kelompok lagi, tes formatif ini individu. Nanti kumpulkan kelompok 1 sama Aira dari sekarang. Ambil kelompok 5 sama kelompok 4. Kalau lebih kasih ke kawan yang pendapat. Kurang minta sama yang belakang. Kita kelompok 5. Minta sama yang belakang. Yang lebih ada? Oh, jelas kurang. Iya, ya. Ya, dari sekarang ya. Waktu nggak lama. Nomor satunya, berdasarkan teks bacaan di atas, informasi yang tidak terdapat pada paragraf kedua. Berarti kita fokus ke paragraf kedua aja. Nah, baca paragraf kedua. Mana yang bukan isi dari paragraf kedua, silang A, B, atau C. Nah, ini materi teks eksplanasi. Nomor 2 itu, lihat yang tadi Bapak lihat di fokus kan ada topik masalah. Ini tema artinya. Yang kedua ada deret penjelas. Yang ketiga deret penjelas. Yang keempat kesimpulan. Nah, di soal nomor 2 itu paragraf itu termasuk topik masalah, apa termasuk deret penjelas, apa termasuk kesimpulan. Tinggal pilih. Yang nomor 2-nya, soal nomor 2. Yang ambil aja Wahyu. Nomor 3 urutannya. Urutan yang benar mana? Kan ada 3 paragraf tuh. Coba urutkan mana yang pertama. Dari mulai topiknya mana, yang menjelas mana, kesimpulan mana. Kalian tinggal mengurutkan saja. Yang nomor 4, cocokkan, mencocokkan.
yang belakang. 2 menit lagi. Nanti baru sama-sama kita simpulkan hasil belajar kita pada hari ini. Atau ada yang sudah siap? Ya, kelompok 1 kumpulkan sama Aira, kelompok 2 kumpulkan sama saya, kelompok 3 Tasya, kelompok 4 kumpulkan sama komandan ya. Kelompok 5 Naura kumpulkan. Bawa kemari. Baik anak-anak, saat ini kita sudah sampai di penghujung pembelajaran, tapi sebelum Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini, ada 2 poin penting yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu mengapa bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa negara di ASEAN. Nah, ada beberapa alasan tadi seperti yang sudah dibacakan oleh kelompok 3. Kenapa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa ASEAN? Kira-kira dari pelajaran tadi apa alasannya mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa negara ASEAN? Ada yang mau membacakan? Ayo, kelompok siapa? Yang masih ingat? Jana. Apa nama satunya tadi? Kenapa bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa? Baik, kita dengarkan kesimpulan pertama. Mengapa bahasa Indonesia dinilai layak jadi bahasa negara ASEAN? Silakan Jana. Ya, alasan pertama karena bahasa kita nih bahasa yang penduduknya paling besar, mayoritasnya Indonesia rata-rata. Ayo, siapa lagi yang masih ingat? Kelompok 4, Naila. Ya, silakan Naila. Bahasa Indonesia mempunyai strategi. Iya, grammar bahasa Indonesia itu luas, bisa ciptakan kata baru, benar. Yang ketiga, ayo, alasan ketiga kenapa bahasa Indonesia jadi bahasa ASEAN? Ya, Kosan. Itu Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. bahasa Indonesia memang bahasa yang kaya, benar. Ayo, ada lagi yang masih ingat? Ya, Sipa, kelompok 2. Bahasa Indonesia menjadi bahasa global. Bahasa Indonesia bahasa global. Semua bisa menerima bahasa kita. Thailand bahasa kita ngerti. Yang terakhir, ayo, kelompok mana yang belum? Kelompok 5. Alfi, silakan Alfi. Bahasa Indonesia itu bahasa sempurna. Bahasa Indonesia bahasa sempurna. Ya, ada bahasa baku, tak baku. Ya, benar. Nah, berarti kita sudah tahu nih 5 alasan kenapa bahasa Indonesia layak jadi bahasa ASEAN. Kemudian kesimpulan kedua, sama-sama kita tarik kesimpulan tentang kerjasama negara ASEAN. Kita baca sama-sama kenapa dan apa saja peran Indonesia dalam bidang politik di ASEAN. Yang nomor 1, bacakan. Meningkatkan demokrasi sebagai panduan kehidupan bernegara di lingkungan ASEAN. Ya, meningkatkan demokrasi. Nomor 2. Melaksanakan secara bertahap kawasan perdagangan bebas ASEAN. Ya, ada tukar perdagangan. Barang kita keluar ke luar negeri, barang luar negeri masuk ke kita, ada kan? Ada nggak jam dari luar negeri ke kita? Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung pada hari ini. Mudah-mudahan 2 pelajaran ini bisa diterima. Untuk besok kita akan lanjutkan ke tema subtema 3 tentang contoh-contoh barang-barang globalisasi yang kita buat dan yang kita datangkan dari luar negeri. Sebelum Bapak tutup, Bapak mau tanya, bagaimana pelajaran kita hari ini? Ya, baik, seru dan menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Ya, karena ada videonya. Bisa kita tampilkan punya kan? Apa yang kehidupan tulis lagi. Inilah dunia kita sekarang sudah digital, jadi kita bisa belajar digital lagi. Apalagi nanti kalau Merdeka Belajar jadi berlaku, kita akan belajar pakai Android semua. Nanti notebook semua. Itu kelas 5 sudah mulai ya MBK pakai notebook. Kita punya notebook banyak, ya. Inilah salah satu contoh belajar digital supaya kalian tidak bosan. Nah, sebelum temannya mau membaca, siapa yang mau mimpin doa? Ya, silakan Aira.
kasih Bapak akhiri. Jangan lupa tetap terus belajar. Jangan banyak main, jangan banyak jajan. Di rumah diulang-ulang yang udah dipelajarin. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.